Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, amin. Hari ini saya akan berbagi dengan harapan kita semakin memiliki motivasi belajar bahasa Indonesia yang kuat, yang semakin semangat. Ya, berbicara bahasa Indonesia, tentunya mungkin sudah tahu ya bahwa bahasa Indonesia ini memiliki beberapa fungsi atau kedudukan, tapi hari ini saya hanya akan menyampaikan dua saja. Yang pertama, seperti yang tertulis di dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ya, di situ ada 3. Masih ingat ya? Nah, salah satunya adalah berbunyi seperti ini. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, fungsi atau kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa persatuan. Dan yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36, di situ dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi fungsi atau kedudukan yang berikutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, ternyata bahasa Indonesia ini tidak hanya dipelajari di negara kita, tetapi dipelajari juga di negara yang lain. Nah, kira-kira mana saja atau negara apa saja yang mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kita? Nah, ternyata ya bahasa Indonesia bahkan merupakan salah satu program studi yang ditawarkan oleh beberapa universitas di luar negeri. Misalnya ditawarkan di Australia, kemudian Ukraina, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. Kepala Balai Bahasa di Jawa Barat yaitu Bapak Umar Solihan dalam Bandung.com pada 27 Juni 2019 menyatakan bahwa sudah ada 56 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan ada 222 lembaga bahasa di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal di sekolah maupun non-formal. Wow, banyak ya teman-teman, ada 56 negara loh di luar sana yang mempelajari bahasa Indonesia. Ayo bagaimana dengan kita? Apakah ada ini ya mahasiswa yang masuk di jurusan bahasa Indonesia karena tidak ada pilihan lagi atau terpaksa? Ataukah masih ada siswa-siswi yang malas ngantuk ketika pelajaran bahasa Indonesia? Jangan sampai hal itu menghambat motivasi kita sehingga orang-orang di luar negeri bahasa Indonesianya lebih oke daripada kita. Jangan sampai. Oleh karena itu, saya akan berbagi ya berkaitan dengan hal ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman ya waktu mahasiswa tingkat akhir dipercaya menjadi tutor kelas dan mahasiswa, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa disebut BIPA. Jadi kami para tim ya dengan mahasiswa yang lain di tingkat akhir waktu itu menjadi tutor, tidak hanya mengajar di kelas, tapi dari mulai menyambut kedatangan mereka di Yogyakarta khususnya, kemudian mencarikan tempat tinggal dekat kampus, sampai mengenalkan budaya dan makanan, bahkan tempat-tempat wisata, misalnya Malioboro, kemudian Kota Gede, kemudian ada waktu itu di Pantai Parangtritis dan beberapa tempat lainnya. Nah, tentunya juga belajar bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya ketika di kelas ya. Waktu itu belajar kosakata. Karena tentunya kosakata ini menjadi yang penting ya ketika seseorang belajar bahasa. Nah, berkaitan dengan ini saya jadi ingat salah satu cerita dari mahasiswa ini yang berasal dari Tiongkok. Jadi mahasiswa ini termasuk yang semangat belajar bahasa Indonesia saat itu. Dia setiap kita belajar, dia ingin segera mempraktikkan ketika di luar kelas. Nah, benar saja waktu itu dia cerita, saya baru saja dari restoran cepat saji, ya, yang khususnya menjual ayam. Nah, kemudian saya pesan, tapi pelayannya bingung. Nah, saya tanya, memangnya kamu pesan apa? Saya pesan kaki, katanya. Saya juga waktu itu sempat agak bingung ya.
Sepertinya mungkin ketika kita di restoran cepat saji, adakah dari kalian yang pernah pesan kaki ayam? Ya. Nah, ternyata waktu saya minta dia menggambar di papan tulis, tahu yang dimaksud dengan kaki itu apa? Ternyata dia menggambar paha. Ya, tapi tidak apa-apa, ini bentuk semangat dia untuk belajar. Nah, itu semangat sekali. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Ini salah satu dan mahasiswa dari Korea sedang belajar mind mapping atau peta konsep, ya, dari kata penyakit. Jadi kami hanya memberikan satu kata penyakit, di situ dia menemukan lumayan banyak kata-kata yang lain, ya, kosakata yang lain. Nah, dia tentunya mengambil dari kamus, kemudian juga bertanya kepada pengajar. Nah, kembali ke cerita tentang motivasi tadi. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa, tidak semua yang waktu itu bisa berfoto, ya, dan tidak semua saya tampilkan di sini. Ini yang beberapa, ada yang dari Kamboja, kemudian Vietnam, Korea, Tiongkok, kemudian Uzbekistan, ada yang Papua Nugini, ya. Nah, ada dari Uzbekistan yang berdiri dengan jaket di belakang itu, dia ingin sekali menjadi dosen. Jadi di sana memang dia kuliah bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, dia ingin menjadi dosen, bahkan karena taunya teori, ya, teori, kita mungkin taunya bahasa Indonesia ada yang dari bahasa ibu, ya, bahasa pergaulan dan sebagainya, tapi ini taunya teori. Jadi dia begitu mempraktikkan sehingga waktu memanggil saya pun, waktu itu belum menikah, dia memanggil dengan nona. Nah, itu tepat, ya, tapi mungkin kita malah aneh sebagai orang Indonesia sendiri, padahal itu tepat, itu adalah panggilan untuk orang yang belum menikah. Nah, itu hanya contoh yang kecil saja. Nah, bagaimana dengan yang lain? Jangan sampai pengetahuan bahasa kita, ya, di bawah mereka. Jadi, mari teman-teman, ya, semangat, ya, untuk melanjutkan kuliah lagi di bahasa Indonesia sehingga bahasa kita Indonesia terus abadi dan jaya, dan para siswa ketika di kelas semangat mendengarkan guru dan semangat mempraktikkan hal yang benar. Nah, beberapa sumber saya ambil, ya, tadi dari ini ada beberapa sumber, ya. Nah, teman-teman, supaya kalian dapat notifikasi atau pemberitahuan jika ada video tentang bahasa Indonesia lagi, yuk boleh subscribe dulu, berlangganan dulu, ada di bawah kanan, ya, di situ ada tulisan subscribe, boleh diklik 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan sharing saya hari ini. Semoga kita semakin semangat dan bangga berbahasa Indonesia. Selamat beraktivitas. Bye.